41% itu kan secara nasional ya, mungkin kalau Jogja angkanya jauh lebih tinggi. Nah ini teman-teman yang tadi. Terus nah jenis-jenis PAUD ini mungkin teman-teman, PAUD itu ada yang dari kecil dulu ya, ada yang namanya kelompok bermain atau playgroup gitu. Ini biasanya kayak prateka gitu ya, toddler gitu, preschool gitu masuk sini. Terus kemudian PAUD, kelompok bermain ini kan kemudian ada orang tua yang ada kebutuhan untuk sampai sore gitu. Ada yang menyebutnya sebagai full day gitu, full day care gitu ya, atau tempat penitipan anak. Jadi sebenarnya ini sudah tempat penitipan anak dan kelompok bermain udah jadi kayak satu kesatuan, tapi tetap aja memang penamaannya ada yang menyelenggarakan sebagai kelompok bermain aja, jadi hanya waktu tertentu dan jam tertentu. Ada yang penitipan anak selain sebagai untuk sekolah, dia juga sebagai penitipan gitu, yang biasanya sampai sore hari gitu. Ibunya intinya pasrah lah dari pagi sampai sore gitu. Kemudian ada yang namanya taman kanak-kanak ya, atau Raudatul Atfal. Saya itu kalau ngomong RA itu sering keseleo lidah. Tapi juga ada loh yang ini yang misalnya miliknya Katolik, miliknya Kristen, namanya apa, yang satuan PAUD sejenis gitu. Nah itu sih. Terus satuan PAUD sejenis misalnya kayak apa ya, yang bukan masuk taman penitipan anak, misalnya kayak timbangan apa sih? Saya itu mau ngomong tuh agak lupa gitu. Yang biasa dikelola secara non formal oleh ibu-ibu, kayak ada timbangannya, terus kemudian ada pemberian susu, ada posyandu. Ya posyandu, ya ampun Mbak Titi. Ini mendadak amnesia ya gitu. Ya satuan PAUD sejenis gitu, itu yang diakui gitu. Nah kalau yang Pelangi Indonesia kita ada semua nih, ya kecuali satuan PAUD sejenis itu biasanya nanti kursus ya maksudnya ya, kayak membaca menulis gitu. Nah itu kayak kelompok bermain itu ada, jadi anak punya program yang tertentu, biasanya seminggu 5 kali, tapi masing-masing tiap kali pertemuannya 2 jam gitu. Nah kemudian kalau TK ya 5 kali seminggu, tiap pertemuannya 3 jam. Terus kemudian setelah itu ya mereka masuk ke taman penitipan anak atau daycare gitu. Dijemputnya sekitar jam 5 sekaligus ketika orang tuanya selesai kerja gitu ya. Jadi intinya anak juga kayak pulang pergi kerja bareng gitu. Nah hanya ketika pandemi ini mulai dari tahun 2020 ya, hampir 2 tahun ya, kita untuk yang taman penitipan anaknya kita tutup gitu. Bahkan kita juga nerima untuk anak-anak SD yang after school namanya, yang dititipin karena SD-nya di mana, terus kemudian kita kan ada fasilitas antar jemput, misalnya ada di SD yang di daerah Panjaya dan Sanata Dharma gitu-gitu ya, dijemput gitu ya, masuklah ke tempat kami mengerjakan PR, terus kemudian sore udah mandi, udah makan snack, udah wangi lah, orang tuanya jemput kan posisinya seneng gitu. Nah itu, tapi karena pandemi jadi kita tutup. Tapi untuk kelompok bermainnya yang kemarin kita online, kita sekarang blended gitu. Jadi ada dalam 1 minggu masuk 2 kali, terus ada juga yang online offline di ini mix gitu. Itu ya teman-teman. Nah mungkin ini ada pertanyaan, kalau gitu siapa yang bisa mendirikan PAUD sih? Nah yang bisa mendirikan PAUD yang pertama itu pemerintah kabupaten atau kota gitu. Biasanya namanya TK negeri atau TK model ya. Nah kalau kita TK negeri, TK model itu biasanya rebutan ini para orang tua, karena apa ya, fasilitasnya lengkap dari pemerintah gitu ya. Terus kemudian guru-guru juga mungkin nggak berpikir untuk ikut bantuin marketing cari murid atau apa, artinya kan karena dia PNS ya biasanya, atau memang sudah ada gaji yang rutin gitu. Itu yang biasanya dari pemerintah kota atau kabupaten. Kemudian dari perorangan itu intinya sih dia WNI gitu, nanti ada peraturannya sesuai perundangan yang berlaku. Kemudian badan hukum, kalau saya memilih ini badan hukum, yayasan atau perkumpulan atau badan lain sejenis. Juga ada pemerintah desa nih yang kayak TK Pertiwi, TK Kusuma gitu, ada SPS-nya itu tadi posyandu gitu ya, satuan PAUD sejenis. Terus kemudian ada perkumpulan orang gitu yang dibuatkan dengan gitu.
Itu kalau untuk pendirian TK formal atau PAUD formal, termasuk yang Pelangi Indonesia ini memang dibolehkan hanya oleh badan hukum gitu, yayasan atau perkumpulan atau lembaga. Ya, tapi individu masih masih boleh gitu. Cuma akhirnya nanti PAUD-nya jadi kayak tempat penitipan anak. Kepala kan kalau misalnya di kita aja ya, tempat penitipan anak kalau di luar negeri malah dilakukan oleh ibu-ibu yang benar-benar dia ini di rumahnya gitu. Tapi kalau di kita memang benar-benar kayak jadi bisnis ya, maksudnya benar-benar jadi punya tempat tersendiri. Kalau di apa masih ada juga sih di kita yang dilakukan di rumah gitu. Kemudian ini layanan, nah kalau kita ngomong layanan itu yang mendirikan PAUD, nah kalau yang di Pelangi Indonesia apa ini berbadan hukum perkumpulan dengan akte pendirian. Nah ini untuk kelompok bermainnya playgroupnya Pelangi Indonesia itu izin operasionalnya kemarin nih baru diperbarui tahun 2021. Terus kemudian kalau untuk taman penitipan anaknya itu dari 2006, jadi kita kan berdiri 2004, kemudian 2 tahun selang 2 tahun kemudian kita sudah dapat ini izin operasional. Nah untuk izin operasional TK itu hanya sekali gitu, jadi sebenarnya enak sih, nggak ada istilahnya jangka waktunya kapan habis gitu ya, batasnya ya waktu sampai adanya pencabutan izin oleh dinas gitu. Artinya kalau misalnya kita melakukan pelanggaran ya itu bisa dicabut izinnya. Nah kalau untuk yang PAUD non formal itu disebut non formal. Kalau TK itu namanya PAUD formal karena sebenarnya TK itu sudah dianggap sebagai bagian dari pendidikan dasar gitu. Sementara kalau PAUD non formal itu ada yang kelompok bermain, TPA sama SPS, itu izin operasionalnya harus diperbarui